Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali bersama saya dalam Dialog Publika. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan hadirkan satu tema yang tentunya akan kami bahas dengan narasumber yang hadir bersama kami secara langsung sore hari ini. Kali ini kami akan membahas terkait dengan seperti apa kinerja dari tim ahli gabungan untuk percepatan pembangunan, tim ahli gubernur maksud kami untuk percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Tagub Kaltim yang baru saja dibentuk. Memang di tengah upaya Provinsi Kalimantan Timur untuk terus menggenjot berbagai progres pembangunan di seluruh bidang begitu. Akhirnya Tagub ini pun juga dibentuk dengan sejumlah dukungan dari berbagai sumber daya manusia dan juga para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang dan harapannya memang dapat mendukung proses pembangunan yang saat ini telah berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur. Kami bahas sore hari ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bapak Deki Samuel, anggota Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tagub Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Deki. Selamat sore. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya. Baik, selanjutnya juga hadir Pak Agus Suwandi, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Erwin. Dan bersama kami juga hadir Bapak Edi Iskandar, staf khusus Wakil Rektor 3 Universitas Mula Warman. Selamat sore Pak Edi. Ya, kabar baik Pak ya? Baik, alhamdulillah. Iya. Dan terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir sore hari ini dan kami pun juga seperti biasa pemirsa mengajak Anda untuk bergabung berinteraksi di layanan telepon interaktif yang kami buka selama Publika ini berlangsung dengan nomor 0811 4900 0046. Tema kami menanti kinerja Tagub Kalimantan Timur. Kami awali Publika dengan satu tayangan pengantar yang sudah kami siapkan berikut ini. Sebagai komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mempercepat dan pemerataan pembangunan di daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur telah membentuk tim ahli gubernur untuk mempercepat pembangunan atau Tagub, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Tagub Kaltim tahun 2026 dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tagub tahun 2026, di mana dirincikan bahwa tugas utama tim tersebut memberikan masukan, analisis kebijakan, serta kajian strategis kepada gubernur dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah. Berbeda dengan perangkat daerah yang struktural, Tagub berfungsi sebagai tim pendukung yang bekerja memberikan pertimbangan profesional serta rekomendasi kebijakan agar program-program prioritas pemerintah provinsi dapat berjalan lebih terarah. Kehadiran tim ahli seperti Tagub dinilai dapat membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan yang berbasis kajian dan pertimbangan lintas daerah. Tagub diposisikan sebagai salah satu instrumen pendukung agar kinerja pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Namun di sisi lain, keberadaan tim dengan jumlah personil yang cukup besar tentu membawa konsekuensi pada kebutuhan anggaran serta ekspektasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Tantangan muncul dalam sisi pendanaan tim, di mana anggaran yang disisihkan untuk operasional tim harus seimbang dengan peran tim ahli yang ditugaskan untuk menjawab kompleksitas pembangunan daerah, termasuk dalam memberikan kajian yang matang, mengantisipasi risiko kebijakan, hingga memastikan program prioritas berjalan efektif. Transparansi dan keterbukaan informasi kemudian menjadi hal penting, agar keberadaan Tagub dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Penjelasan mengenai tugas, mekanisme kerja, hingga penggunaan anggaran perlu disampaikan secara jelas, hingga publik tidak hanya melihat besaran anggaran semata, tetapi juga memahami kontribusi dan tanggung jawab yang diemban oleh tim. Lantas, langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas Tagub dan menjamin keseimbangan antara pembiayaan tim dan anggaran daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika.
Ya, menanti kinerja Tagub Kaltim itu tema yang kami bahas. Langsung saja saya mulai publika dengan satu pertanyaan di awal untuk Pak Deki Samuel, anggota bidang informasi dan komunikasi publik Tagub Kaltim. Pak Deki mungkin bisa disampaikan terkait dengan, kita ingin tahu latar belakang dari dibentuknya Tagub Kaltim di tahun 2026 ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Erwin. Terima kasih juga kami tim Tagub dipercayakan untuk hadir pada sore hari ini. Ya, ini kesempatan yang bagus sekali. Ya, sekalian kami juga bisa menyapa masyarakat Kaltim. Ya, kalau berkaitan dengan Tagub ini sebenarnya sesuatu yang biasa ya di dalam pemerintahan daerah. Ya, mungkin agak unik tuh karena dia Tagub ya. Padahal dia punya fungsi yang sama juga, mirip-mirip dengan TGPP. Ya, yang di banyak daerah digunakan. Ya. Kalau di kabupaten kota itu ada namanya tim bupati untuk percepatan, ya. Kalau di Samarinda sendiri kan ada namanya TWAP, tim wali kota untuk akselerasi pembangunan, ya. Kurang lebih sama, ya, fungsi dan tugasnya. Hanya karena ketika Pak Gubernur ingin membentuk tim ini, ya perlu berkonsultasi dengan Mendagri, ya, karena atas saran pertimbangan bahwa memang nomenklatur TGPP itu tidak ada di dalam sistem perundang-undangan kita. Ya, yang ada itu adalah tenaga ahli, tim ahli, staf khusus gitu kan. Sehingga dirubahlah menjadi tenaga ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Dan sesuai dengan pergubnya yang dikeluarkan, Pergub 58 tahun 2026 ya. Itu ada pergubnya, tenaga ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Karena itu juga masa tugasnya, karena dia tenaga ahli hanya 1 tahun. Bukan seperti TGPP yang sesuai dengan masa gubernur atau wali kota begitu ya. Dia 1 tahun, karena tenaga ahli itu memang seperti itu setiap tahun. Nanti kalau gubernur, pimpinan daerah memerlukan lagi, ya bisa diperpanjang atau jumlahnya dikurangin begitu ya. Itu secara legalnya. Ya. Jelas kita ketahui bersama bahwa dalam proses pilkada, pilgub kan pimpinan daerah itu kan punya janji-janji politik, ya, janji-janji politik yang kadang-kadang, apalagi kalau bicara Rudi Seno kan banyak nomenklatur bahasa janji politiknya itu kan yang tidak biasa, ya. Ada gratis pol, jospol begitu kan, itu kan sesuatu yang memang harus diterjemahkan, ya, diterjemahkan agar sesuai dengan apa kaidah-kaidah di pemerintahan, ya. Karena itulah memang diperlukan orang-orang profesional, ya, saya yang menurut beliau bisa membantu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengimplementasikan ya program-programnya. Ya, jelas kita ketahui bersama. Saya pikir beliau berdua sangat komitmen untuk seluruh janji kampanyenya itu dapat dilaksanakan sejak tahun pertama. Ya, karena itu memang ini di Tagub ini 80% menurut saya berasal dari tim transisi. Artinya kita ikut membedah, ikut menyusun RJPMD, bahkan renstra-renstra yang ada di OPD, bagaimana gratis pol, jospol yang menjadi program Pak Gubernur berjalan. Nah, berkaitan dengan Tagub yang sekarang, tim ahli ini, kan sejak tahun kemarin kita sudah menyaksikan bahwa pemerintah pusat itu kan membatasi ya transfer daerah, sehingga Kaltim 21 triliun, menjadi sekarang APBD kalau tidak salah 16 triliun ya. Nah, itu kan ada penurunan 6 triliun. Ya. Nah, sekarang tantangan ya waktu pemaparan yang saya tidak perlu menjelaskan tugas Tagub ya, secara pergub dan SK ya. Itu kan tadi sudah kita apa. Ya, tapi dari arahan Pak Gubernur kepada kami, ini tantangan bagi kita. Kita tidak mungkin mengurangi program-program prioritas dan unggulan. Ya. Tapi yang bisa kita bagaimana kita mengoptimalisasi potensi PAD kita tanpa tergantung total kepada transfer pusat. Ya, ini beban ya, selain tugas-tugas memberi masukan, memberi pendampingan, ya, percepatan terhadap program-program Pak Gubernur, ya kan, karena kita tahu seperti gratis pol saja itu kan lintas OPD dia, ya, yang membiayai itu Biro Orkestra, ya, sementara pengampu dari pendidikan itu kan pendidikan menengah, dinas pendidikan. Iya. Nah, kalau bicara gratis pol pendidikan S1, S2, S3, ya kan perguruan tinggi, ya kan,
Dan kita juga harus selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi kan, ya, karena itu kan wewenang pusat sebenarnya. Nah, yang begini-begini kan perlu memang tim yang orang-orang yang bisa, kadang-kadang kan ada bottleneck ya, ada hambatan-hambatan birokrasi. Nah, disinilah fungsi Tagub juga mengakselerasi itu ya, memberi solusi percepatan ya, jangan sampai program-program itu karena ego sektoral ya itu terhambat gitu ya. Ya, jadi tapi lebih dari semuanya itu Tagub ini sebenarnya menjadi mata dan telinga dari Pak Gubernur ya, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, karena kita tahu beliau berdua ini adalah orang-orang yang sangat konsen ya bagaimana selama masa pemerintahan mereka masyarakat itu bisa merasakan pembangunan dari Kaltim yang kaya tadi itu ya, dari segi pendidikannya kalau bisa seluruh orang masyarakat Kaltim itu bisa mendapat pendidikan setinggi-tingginya ya kan, sekolah pendidikan menengah harus bukan hanya negeri yang gratis ya, dalam program sekolah ini kan swasta juga dibiayai untuk gratis gitu ya. Jadi beliau berdua ini sangat mengerti bagaimana kondisi masyarakat. Karena itu, tapi kan sebagai manusia mereka punya keterbatasan. Selama 1 tahun ini kan saya pikir jarang ada pemimpin di Kaltim sendiri ya. Saya tidak menyebut ABC. Dalam setahun itu sudah keliling Kaltim ini dari Berau sampai Mahulu itu kurang lebih 2-3 kali. Ya, 2-3 kali. Ya. Jadi mereka tuh pengen berada di tengah rakyat, ya tapi ada keterbatasan, ya kan, dengan kesibukan macam-macam. Karena itu perlu juga orang-orang yang bisa menjadi matanya melihat kondisi masyarakat dan jadi telinga beliau berdua untuk mendengar, ya apa yang menjadi keluhan, ya menjadi saran pendapat masyarakat. Seperti sekarang ini kan kita memberi apresiasi setinggi-tingginya pada masyarakat Kalimantan Timur, ya. Masyarakat Kalimantan Timur ini begitu semangat memberikan masukan, ya kan, memberikan pendapat, memberikan pertimbangan, bahkan kritikan-kritikan menurut saya ya ini sesuatu yang membangun, ya membangun bagi pemerintahan ini supaya menjadi lebih baik lagi kan. Ya bahwa masyarakat Kaltim itu butuh program-program yang bisa dirasakan langsung gitu ya. Jadi saya pikir sebagai mata dan telinga Tagub ini bisa menjadi jembatan antara pemimpin dengan masyarakat, ya. Jadi kami itu bukan menjadi mulutnya gubernur, ya. Jadi tidak ada istilahnya Tagub ini punya jenjang perintah kepada OPD. Kan banyak ini berseliweran, oh ini nanti jadi tumpang tindih, enggak. Jadi Tagub ini sifatnya koordinatif dan konsultatif dengan OPD. Ya kita mendampingi, kita ya kalau mereka minta saran kita beri saran kan begitu ya. Ada sesuatu yang betulnya, oke, bagaimana cara kita memberi solusinya? Ya. Jadi jangan takut dengan kehadiran Tagub, ya. Di dalam SOP Tagub kita dilarang keras mengatur-ngatur OPD. Ya. Itu dia. Jadi mau bertemu OPD juga kita harus ada izin dari ketua. Nah, jadi itu ada proseduralnya. Karena bagaimana kita sebagai seorang ahli lalu kita menabrak aturan. Ya sementara kita kan apa? Jadi yang begitu. Jadi jangan kita juga terlalu khawatir dengan kehadiran Tagub, ya. Justru kami berharap kami sendiri yang ada di Tagub ya akan berkomitmen, terutama di bidang saya, ya kita akan berkomitmen bagaimana program dari Pak Gubernur ya dan Pak Wakil Gubernur itu kebijakan-kebijakan mereka dapat masyarakat ketahui, ya, dapat masyarakat pahami dan dirasakan oleh masyarakat, ya, karena kita tidak ingin program itu hanya indah di atas kertas, ya. Dan bukan hanya pencitraan saja, bukan, gitu Pak ya? Ya, karena kita paham, Mas, bahwa modal utama pemerintahan yang baik itu adalah kepercayaan masyarakat. Ya. Tapi kan untuk membangun kepercayaan itu harus ada keterbukaan, harus ada konsistensi kan, dan ada dampaknya di lapangan. Dan itulah tugas Tagub. Karena tugas Tagub ini menurut saya sebenarnya sederhana, tapi berat. Bagaimana beratnya saya bilang, bagaimana kebijakan-kebijakan gubernur itu benar-benar dihasilkan dari kajian yang benar-benar berani, ya kan? Kemudian dia dari data yang akurat, dan rekomendasinya harus tajam, ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tagub sekali lagi, Tagub ini bukan perangkat daerah, ya. Dia tidak dalam posisi ya saya lihat ada beberapa juga tim yang di daerah-daerah lain dia bisa memanggil, bisa begitu. Kita Tagub sendiri tidak ada tugas seperti itu, ya. Kita tetap
sifatnya koordinatif dan konsultatif, ya. Iya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik. Saya ingin ke Pak Agus Suwandi. Ini di tengah efisiensi anggaran begitu dengan jumlah anggota 47 begitu Pak ya, kalau tidak salah untuk Tagup ini sendiri. Seperti apa Bapak melihat efektivitas dan juga efisiensi dari dibentuknya Tagup bagi percepatan pembangunan di Kaltim ini Pak Agus? Baik Mas Erwin dan pemirsa sekalian, ya tentu tidak ada yang salah lahirnya Tagup ini. Ini memang instrumen yang dibenarkan dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, tinggal sekarang sesuai dengan judulnya, kita ingin melihat sepak terjang daripada Tagup ini untuk membantu gubernur di dalam rangka percepatan pembangunan. Gubernur ini sudah berjalan 1 tahun, 20 Februari 2025 ya. Iya, dilantiknya. Dilantiknya, Tagupnya baru sekarang. Nah, kelahiran Tagup dengan jumlah berapa Mas Diki? 47 ya? Iya, Mas Diki sekitar sendiri nggak tahu 47 deh, Pak. 7 apa? Perasaan dia 34 deh. Iya. Tapi kalau menurut saya, ya tinggal sekarang efisien nggak? Menjadi pendorong nggak buat OPD-OPD untuk meningkatkan PAD-nya? Karena sesuai dengan kondisi sekarang ya kita melakukan penurunan cukup drastis ya. Dari 21 triliun menjadi 16 triliun dan prediksi kita di 2027 akan berkurang lagi. PAD kita sekarang 5, sekian triliun dan kalau Tagup ini memang bermanfaat, ya kita harapkan di 2026 ini bisa sampai 6-7 triliun gitu kan, harusnya begitu. Nah sekarang masyarakat menilai timbul Tagup di 1 tahun dengan jumlah, ya kalau di media itu, di media sosial itu 47 orang gitu. Ya kita berharap memang tidak mubazir satu. Yang kedua tidak ada overlap. Kami sebagai lembaga legislatif pasti melakukan pengawasan karena ini baru 1 bulan ya. Nyampe nggak 1 bulan sudah ini? Belum sampai ya Pak Belum ya? sampai kan. Makanya belum kita tahu juga sepak terjang dan kinerjanya seperti apa. Kemudian peruntukannya yang maksimal apa gitu. Nah sesuai dengan visi misi gubernur adalah gratis pol dan jospol. Nah inilah yang harus digiring gitu loh. Untuk menciptakan gratis pol dan jospol ini perlu duit. Kan gitu ya, perlu dana untuk menjalankannya. Sedangkan pemotongan sekarang ini 6 sampai sekian triliun dan kita berharap ini mudah-mudahan ekonomi membaik, ya kita bisa berjalan gitu ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke Tagup ini dengan 47 orang ini, saya merasa ya mudah-mudahan salah ya, agak mubazir gitu, agak mubazir terlalu banyak. Karena masyarakat itu melihat tuh azas patut dan pantas. Dan kalau kita melihat ke belakang di zaman Pak Isra Nur juga ada serupa pakainya TGUPP begitu Pak. TGUPP Dan namanya. waktu itu jumlahnya hanya sekitar 12 orang saja seperti yang sempat saya Ya, baca sekitar begitu. itu ya, sekitar itu. Nah kita harapkan ini menjadi motivasi yang bagus. Tinggal sekarang kalau dia per tahun, ya kita lihat aja 1 tahun sama dengan tenaga ahli yang ada di DPR berarti. Betul. Fungsinya kan begitu ya. Betul. Berarti anggota tenaga ahli di DPR tuh saya bisa minta naik juga honornya kan. Iya. Honornya jauh sekali di sana itu. Kira-kira begitulah ya. Saya belum bisa menilai, tapi saya bisa menyampaikan bahwa masyarakat pasti melihat ini masalah pantas dan keadilan gitu. Sama kita berpakaian. Kalau kita menjadi camat ya kita pakaiannya seperti camat lah. Kalau kita jadi wali kota. Iya. Kan seperti itu ya. Iya. Pantas dan sesuai dengan azas. Karena norma itu dibentuk oleh kaidah-kaidah yang biasa di dalam masyarakat gitu loh. Jadi namanya masyarakat sih melihat ketidakadilan, wah ini kok banyak banget gitu kan. Bisa nggak? Ya mudah-mudahan bisa dengan Mas Diki ada di dalam sana, mudah-mudahan bisa dari 5 triliun PAD kita menjadi 6 sampai 7 triliun gitu.
Kita lihat aja dulu. Baik. Kira-kira gitu Mas Erwin. Baik, baik. Pak Edi mungkin juga bisa menyampaikan ini salah satu lembaga, ini boleh dibilang juga semacam investasi begitu ya. Para tenaga ahli, para sosok-sosok yang memang mempunyai expertise di bidangnya begitu dan bersama-sama membantu gubernur dalam percepatan pembangunan. Indikator apa sih sebenarnya menurut Pak Edi yang cukup penting begitu dalam pembentukan dari tim ahli seperti ini begitu? Iya, terima kasih Bang Erwin. Jadi kalau kita melihat akar pikiran terutama, kita akan berpikir bahwa kira-kira pembentukan ini, pandangan publik ini bagaimana kan begitu. Apakah ini bisa dibenarkan atau tidak bisa dibenarkan pembentukan ini gitu. Pada situasi yang sekarang lagi sedang sulit gitu. Dan ini menjadi menarik karena bangun pagi sampai ketemu pagi lagi, kita buka WA, buka media sosial gitu kan. Itu membahas ini dari satu kegaduhan baru muncul terus itu. Dan akhirnya muncul lagi baru dengan kegaduhan baru dengan Tagub ini gitu. Jadi pada pandangan kebijakan publik itu, dia tidak melihat pada bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan pembentukan ini gitu ya. Tapi lebih kepada kebutuhan, yang menjadi kebutuhan yang urgensi atau prioritas bagi publik gitu. Nah kalau kita melihat pada pendekatan kebijakan publik, pada instrumen kebijakan publik, maka indikator yang mau kita lihat itu pada dua hal. Mungkin nanti bisa kita tambah pada dua hal. Yang pertama pada urgensi strategis gitu. Ada nggak nilai yang dibangun pada urgensi strategis itu terhadap pembentukan Tagub ini? Atau yang kedua pada nilai tambah terhadap institusi atau birokrasi. Nah, yang ketiga pada instrumen indikator yang ketiga itu pada kelayakan finansial. Nah, pada urgensinya harusnya Tagub itu harus ada punya urgensi strategis, ada isu-isu strategis yang dibangun, bukannya sekedar dibentuk dan tidak tahu arah. Harusnya Tagub-Tagub yang ada ini kan begitu harusnya juga termasuk Kaltim. Apa yang terkait pada strategis, apa yang mau sehingga dibentuk Tagub ini. Contoh misalnya, karena kita adalah penyangga IKN, ya, maka strategis apa yang terkait pada IKN ini. Salah satu misalnya contoh, misalnya pada integrasi pembangunan kawasan yang dengan IKN, apa integrasinya? Yang kedua pada percepatan hilirisasi sumber daya alam. Jangan sampai kemudian, ya apa yang ketiga pada reformasi birokrasi yang berkaitan pada digitalisasi pemerintah. Nah jangan sampai gitu bahwa dibentuknya Tagub ini tidak punya standar terhadap urgensi strategis atau kebijakan-kebijakan strategis. Maka tidak ada faedah gitu. Karena tidak ada arah yang menjadi indikator utama bagi dibentuknya Tagub ini. Untuk apa dibentuk kalau tidak punya kerangka urgensi strategisnya? Nah, yang kedua nilai tambah. Nah, nilai tambah ini kan bahwa adanya Tagub ini memang memberikan sebuah nilai tambah. Apa pada nilai tambahnya pada keahlian yang secara teknokrasi. Apa nilai tambah? Kalau dia tidak punya untuk apa gitu? Yang kemudian mampu melakukan penambahan pada investasi daerah, gitu. Menaikkan investasi daerah itu kan nilai tambah gitu. Nah, yang terutama lagi bahwa dia tidak tumpang tindih terhadap apa yang dilakukan oleh OPD atau ada lembaga-lembaga yang ada gitu. Nah, kalau ternyata dia terjadi juga tumpang tindih, maka tidak ada kepaedahan Tagub ini gitu loh. Makanya sebenarnya fungsinya apa? Kalau kemudian fungsi-fungsinya sudah sama dengan dilakukan seperti Bapeda, kemudian dilakukan juga sama yang dilakukan kepada sekretaris daerah gitu, dan atau kepada OPD yang lain, maka tidak ada kepaedahan, atau jadi overlapping saja. Nah, itu tadi. Nah, yang ketiga juga menjadi kebutuhan yang harus kita lihat bahwa adanya kelayakan finansial. Nah ini Tagub ini kan pada situasi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, ini efisien nggak? Ini bahkan disimpulkan tidak efisien dengan situasi sekarang. Ini kelayakan finansial kita. Coba kita lihat bagaimana pada monitoring spendingnya, pada belanja pelayanan standar kita. Nah ini kan harus melihat menyentuh, sudah nggak tersentuh pada kewajiban APBD kita untuk menyentuh pendidikan,
pada menyentuh kesehatan, pada menyentuh infrastruktur, pada pementasan kemiskinan gitu. Nah, belum lagi pada menyangkut pada kapasitas finansial kita. Pada kapasitas finansial kita yang tadi disampaikan, ini kan lagi sedang melonjak turun, bukan melonjak naik gitu. Pada angka 21 melonjak menjadi angka 15,5 triliun gitu APBD kita gitu. Dan kemudian bagaimana BNQ kita gitu kan, bagaimana transfer ke daerah kita yang turun gitu. Nah, pada saat yang bersamaan muncul Tagup gitu. Muncul Tagup dengan jumlah yang tadi besar, yang kisaran ya 47 tadi, dengan angka yang tersebar di media sudah mencapai di 8,3 miliar gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya gini, dengan kapasitas yang pada situasi ini sekarang ada, apakah menjadi benar atau menjadi kebutuhan yang mendasar, yang menjadi prioritas terhadap pembentukan Tagup ini? Kalau pembentukan Tagup ini untuk menjadi sebuah penyelesaian desain strategis pada kebijakan-kebijakan strategis yang besar dan tidak overlapping terhadap birokrasi yang ada, maka dia bisa kita terima dan kita bisa benarkan. Tapi persoalannya, apakah dia punya isu strategis terhadap kebijakan-kebijakan yang hebat gitu. Baik, langsung dijawab Pak Diki. Ini terkait dengan isu strategis, kemudian juga ada nilai tambah dan pantas dan adil tadi begitu yang disampaikan Pak Agus Wandi terkait dengan pembentukan Tagup ini. Silakan Pak Diki. Ya, terima kasih atas pendapat dari Pak Agus Wandi dan Mas Edi. Ya, sekali lagi pada prinsipnya baik Tagup maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya sangat terbuka dengan masukan, kritikan, ya pertimbangan ya. Kalau berkaitan dengan Tagup, masalah jumlah, masalah honor, ya saya mungkin kita bisa bandingkan begitu ya. Saya bisa bandingkan ada satu kota ya di mana tim, karena bicara kota ya, berarti tim wali kotanya itu ya tadi anggaplah kita 47 orang dengan luas Kaltim 127 km ini ya. Punya 10 kabupaten kota ya dengan persoalan-persoalannya, lalu dengan program-program. Sekarang posisi tadi disebut posisi Kaltim itu adalah rumah bagi IKN. ibu kota Nusantara ya. Setiap hari, setiap minggu itu gubernur itu selalu menerima tamu menteri ya di IKN ini ya kan, banyak peluang-peluang yang memang perlu. Sementara ada satu kota yang saya lihat itu mereka juga punya tim ahli itu 20 orang ya kan, 20 orang ya. Jadi dengan 20 dengan itu berbanding, artinya ada contoh kasus ya. Nah, bukan kita mengatakan ekivalen ya. Nah, bicara isu strategis, tadi yang saya bilang ketika bukan hanya Kaltim ya mengalami kontraksi ya. Tadi Pak Agus Wandi juga mengatakan mungkin bisa jadi 2027 APBD kita turun lagi kan. Ya itu memang ada kemungkinan akan terjadi. Kenapa? Kita kan selama ini sangat tergantung dengan sumber daya alam, batu bara. Ya, sekarang ini kan hampir semua perusahaan batu bara itu berkurang produksinya. Ya, kasih contoh aja Gunung Bayan itu dari 65 jadi 30 juta. Ya kan? Rata-rata 30% sampai 60% ini sekarang penurunan RKB-nya ya. Nah, itu pasti berefek ya. Karena itulah tantangan bagi gubernur dan wakil gubernur, jangan sampai kita tergantung ya dengan sumber daya alam. Karena itulah mulai dari waktu kita di tim transisi juga kita bahas terus bahwa Kaltim harus merubah pola ya, bukan lagi tergantung dengan sumber daya alam, tapi kita bagaimana kita melakukan hilirisasi ya kan. Kebun sawit kita ada bukan hanya sekedar menghasilkan CPO, tapi hilirisasi terhadap nyamakan. Nah, situlah tugas Tagup juga mencari investor-investor strategis, ya kan? Ya, makanya kalau di dalam Tagup ini kan ada orang-orang yang level nasional, ya kan? Nah, jadi kombinasi itu, ya, jangan sampai kita sepakat bahwa Tagup jangan sampai tumpang tindih, ya kan? Nah, di dalam kita sendiri kita sudah membangun juga supaya kita tidak boleh tumpang tindih apa yang sudah dikerjakan oleh OPD yang baik, jangan kita ganggu. Ya, jangan kita ganggu. Ya, kita harus cari hal-hal yang belum dimaksimalkan. Ya, kalau bicara tadi APBD peningkatan PAD, ya seperti sekarang ini Ketua Tagup sedang
mendampingi Bapenda atas desakan Tagub. Ketika kita dibentuk, kita langsung membahas tentang peningkatan PAD. Ya, karena itu pesan Pak Gubernur kita. Ya, Itu yang paling utama saat ini, isu strategisnya begitu untuk Tagub. Yang paling cepat ini sekarang ini bagaimana langsung Tagub memberikan saran kepada Bapenda, ayo kita langsung belajar ke Sumatera Barat. Kenapa sih mereka punya kebun sawit hanya 400.000 hektar, ya mereka bisa dapat pajak air permukaan kebun sawit itu 2 kali lebih tinggi daripada kita, ya. Sementara kita punya 1,5 juta hektar kebun sawit gitu loh, ya. Baik. Nah, ini perlu dipelajari dan ini kalau bisa dimaksimalkan, kita bisa dapat PAD dari pajak air permukaan besar, ya. Demikian juga kita bagaimana memanfaatkan alur sungai kita, perairan kita, ya kan, pesisir kita, terus ekonomi kreatif kita, ya kan. Ini tantangan-tantangan yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada tim Tagub ini, ya, termasuk juga dengan lobby-lobby di pusat, ya. Jangan hanya kita tergantung dengan transfer daerah, tapi kan di pusat itu kan banyak APBN yang bisa kita tarik ke daerah, ya. Kebiasaan dulu waktu zamannya misalkan dulu waktu zaman kebetulan saya juga dengan Pak Awang Faruk dulu, ya itu banyak DAK dulu Pak. Ya kan? Ya kan? Iya, ya, sekarang tuh kan sempat hilang DAK itu. Nah, itu kan bisa kita kejar lagi. Iya. Ya mungkin karena kita kemarin udah dana kita sampai 23 triliun, kita nggak perlu lagi itu kan. Nah, sekarang dalam kondisi begini, kita harus kreatif, harus berpikir out of the box, dan mungkin kepentingan itulah yang membuat Pak Gubernur merasa harus dibentuk tim ini dan jumlahnya sekian. Baik. Ya, karena saya tidak dalam posisi, karena saya takut tidak dalam posisi saya menilai kenapa harus jumlahnya sekian. Lalu harus pembayarannya begini begitu loh. Iya, ya, baik. Kita akan jeda sejenak pemirsa, setelah pariwara akan kami lanjutkan Publika, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan berbincang mengenai menanti kinerja Tagub Kalimantan Timur. Kami juga masih menantikan partisipasi Anda untuk menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan terkait tema di nomor telepon 081149000046. Baik, Pak Agus juga mungkin bisa memberi tanggapan tadi. Memang ada beberapa hal yang menjadi isu strategis dari dibentuknya Tagub ini. Salah satunya adalah terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Sebelumnya kita terima dulu satu penelpon yang sudah terhubung. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, sore. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Dengan Halo. Iya, dengan Wilson di Balikpapan. Wilson Balikpapan, silakan. Ya, mungkin saya mau tanya, ya dari tadi kan sudah dibahas tentang urgensinya Tagub ini. Sebenarnya kan sudah ada kepala OPD, urgensinya ada Tagub ini apa sih? Apakah ada yang kita kejar terkait masalah-masalah di Kalimantan Timur ini? Kan ini. Ada lagi Pak Wilson? Itu Terputus tampaknya ya. Baik, terima kasih Pak Wilson sudah bergabung dari Balikpapan. Kita tanggapi, tapi sebelum ke Pak Deki mungkin saya ingin ke Pak Agus Wandi juga mungkin dulu tanggapannya Pak. Ya, memang masyarakat tidak perlu khawatir dengan lahirnya Tagub ini. Cuma pertanyaannya sekarang urgensinya itu apa? Karena setelah setahun menjabat baru, ya kan? Iya. Nah, yang kedua, jumlahnya seperti apa? Yang efisien itu seperti apa sih? Apa yang mau dikejar? Ada nggak blueprintnya yang jelas gitu loh. Kita ini mau naikkan PAD ini dari 5 triliun menjadi 7 triliun gitu loh. Nah, jangan sampai nanti kegaduhan yang belum selesai timbul lagi kegaduhan lain gitu loh. Karena masyarakat ini merasa keadilan dan kepantasan itu tidak ada gitu loh. Ya kan? Itu yang kita takutkan gitu. Tim gubernur untuk percepatan itu ada di mana-mana gitu loh. Kenapa enggak lahirnya waktu dia 20 Februari 2025 gitu waktu dilantik. Tim transisi itu kan harusnya tidak berlaku setelah dilantik gitu kan, seperti itu kan. Dan jumlahnya pantas, azas patut dan pantas. Kita tidak melarang karena aturannya juga jelas gitu loh. Apalagi dengan
terjun payungnya pendapatan kita sekarang ini gitu loh. Nah ini di tengah-tengah seperti ini, saya khawatir ada takut lagi nanti terakumulasi masyarakat ini. Ada persoalan satu, timbul lagi persoalan yang lain. Nanti Tagub ini kita harapkan bisa menjadi sinergi yang bagus terhadap OPD, malah menjadi pemicu, pemantik. Kan baru-baru ini juga ada gitu loh ya. Persoalan-persoalan yang membahas masalah sebenarnya yang tidak penting menurut saya dibahas. Kita lebih fokus bicara kepada program visi misi gubernur yang sudah dicanangkan gitu. Ini persoalan-persoalan yang masalah baju lah, masalah topi lah. Ini yang dibahas akhirnya menjadi kegaduhan-kegaduhan di media sosial kan tidak bagus juga. Nah jangan sampai nanti timbul ada persoalan yang ketiga menjadi akumulasi lagi kepada masyarakat. Wah ini rasanya tidak adil kok ini. Kok dia aja kan gitu seperti itu. Akhirnya ketidakpercayaan masyarakat itu kepada pemimpinnya itu yang berkurang. Itu yang kita antisipasi supaya kita memberikan masukan kepada pemerintah. Berhati-hatilah bertindak, berhati-hatilah berucap, sehingga apa yang dilakukan ini, karena yang sederhana itu bukan miskin kok. Orang sederhana itu sikapnya aja yang sederhana, bukan miskin gitu loh. Jadi kalau ketidakadaan harta dan benda itu dianggap sederhana, ya itu karena miskin kan. Tapi kalau yang bersikap sederhana, itu tidak selalu orang miskin kok. Orang kaya juga banyak yang bersikap sederhana. Kira-kira poinnya ke sana lah begitu. Iya, baik. Saya ingin ke Pak Edi sebelum ke Pak Deki. Pak Edi, apakah juga perlu, tadi sempat disampaikan Pak Agus, adanya perlu blueprint misalnya, kemudian juga ada indikator keberhasilan atau KPI misalnya begitu terkait dengan dibentuknya Tagub Kaltim ini, perlu tidak Pak hal-hal semacam itu agar masyarakat juga bisa melihat capaian kinerjanya ini secara nyata dan dapat terukur begitu? Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa kehadiran Tagub ini bukan menjadi sebuah persoalan yang besar juga gitu. Sejauh bahwa kehadiran Tagub ini ada prioritas terhadap urgensi kebijakan strategis apa, kan begitu kan? Nah, mestinya ini sudah ada. Jadi jangan kemudian Tagub ada tapi nggak tahu apa yang mau dilakukan oleh anggota-anggota Tagub. Bahkan tadi disampaikan Pak Agus, loh, bahkan membahas pada persoalan-persoalan yang tidak terkait pada fungsi dan peran. Kan kalau kita menyangkut pada Tagub ini menyangkut pada peran, fungsi, menyangkut pada tupoksi itu menyangkut pada apa yang menjadi kewajibannya, fungsinya itu loh. Jangan kemudian membahas pada kepentingan-kepentingan di luar pada itu. Nah, harusnya ini sudah ada. Harusnya sudah ada. Makanya saya sampaikan, Tagub ini akan menjadi efektif atau bahkan tidak menjadi efektif. Menjadi efektif itu bagaimana? Kalau dia mempunyai prioritas strategis, proyek-proyek strategis apa yang menjadi prioritasnya, dia punya gitu. Nah kalau nggak punya ini kan menjadi persoalan, kalau nggak punya. Nah yang kedua bahwa dia juga punya prioritas strategis tadi menjadi efektif bahwa dia tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih, tidak overlapping terhadap yang dikerjakan oleh lembaga lain. Artinya bolehkah ada lembaga tambahan ini? Ada, boleh gitu. Tapi ingat bahwa peran ini sebagai lebih kepada fokus pada sebagai penasehat strategis bagi gubernur, kan begitu. Nah, yang menjadi persoalan menjadi tidak efektif apabila dia menjadi tumpang tindih gitu. Yang kedua menjadi patronase politik. Nah, ini penting juga, jangan menjadi patronase politik gitu. Kenapa kehadiran Tagub ini jangan hanya menjadi jaringan-jaringan politik bagi gubernur dan pada akhirnya menjadi tidak efektif karena akhirnya menjadi simbol kekuasaan bagi kepala daerah. Untuk apa? Untuk melakukan kontrol kepada para OPD. Nah, ini yang tidak kita inginkan gitu. Nah, jangan sampai menjadi patronase politik gitu. Nah, kalau dalam teori politik patronase teori tadi, maka bahwa jalannya patronase ini akan lebih kepada pembentukan kebutuhan loyalis politik. Dan yang kedua tadi hanya untuk pemenuhan kebutuhan kekuasaan sebagai kontrol tadi. Nah, ini tidak kita inginkan Tagub itu diisi bukan lagi pada standar kebutuhan bagi publik Kaltim.
Karena kita bagus ini, bahwa ada Tagub itu bagus sebagai kerangka strategis, kebijakan, ya, sebagai upaya untuk melakukan percepatan pembangunan. Tapi ingat, jangan menjadi tidak efektif karena di luar daripada kerangka itu. Baik, Pak Deki silakan memberi tanggapan, termasuk juga tadi kembali mungkin sedikit yang disampaikan Pak Wilson, urgensi dari pembentukan Tagub, mungkin juga belum sempat bergabung di awal tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi kehadiran Tagub ini yakinlah bahwa tidak akan tumpang tindih dengan OPD, ya, bahkan mungkin kalau saya bisa kristalisasi itu, Tagub ini bukan penentu kebijakan, ya, tapi dia kompas strategis untuk pemimpin daerah, ya, jadi dia tidak akan mengambil alih fungsi-fungsi OPD, ya. Cuman kan kita harus pahami, kadang-kadang bukan hanya di Kaltim mungkin, ya, di pemerintahan pusat juga kadang-kadang kan ada ego sektoral itu, ya. Ya, kadang-kadang ada ego sektoral, karena itulah mungkin perlu orang-orang yang bisa menjadi katalisator, ya, sehingga kalau ada program-program yang kebijakan-kebijakan Pak Gubernur yang harus lintas sektoral, lintas OPD itu, ya, bisa dipercepat, gitu ya. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu program itu dirasakan. Nah, ya itu. Baik, ya. kita juga akan langsung angkat penelpon berikutnya yang sudah bergabung. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dari Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Sutrisna di Kutai. Ibu Sutrisna. Ya, benar. Ibu Sutrisna di Kutai Kartanegara, silakan. Oke, baik. Ini punya beberapa pertanyaan. Kenapa tim media di Tagub ini lebih besar anggotanya daripada bidang lainnya? Apa sebenarnya tugasnya ini memang untuk klarifikasi dari ucapan blunder pemimpin? Dan saya juga ingin mempertanyakan terkait dengan jumlah banyak gitu. Seharusnya kan bisa digunakan untuk, maksudnya masyarakat yang lebih membutuhkan. Seperti itu guru di dalam. Kenapa honorariumnya sangat besar? Iya, Bu Sutrisna masih bersama kami, Bu? Iya. Iya, coba diulang sedikit tadi pertanyaan yang kedua, Bu, singkat saja. Oke, untuk pertanyaan kedua, mohon maaf sebelumnya, saya juga ingin bertanya terkait honorarium. Dengan honorarium yang sangat besar seperti ini ya, kenapa tidak dialokasikan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti yang di perbatasan? Baik. Kenapa harus makanya gede seperti itu? Apakah memang Tagub ini sangat penting untuk keberlangsungan pemerintah atau bagaimana? Iya, baik. Itu saja Bu Sutrisna. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Bu Sutrisna. Kita langsung mendengar jawabannya dari Pak Deki. Ini terkait juga dengan jumlah tim media. Tadi ada yang memang lebih banyak daripada bidangnya lainnya begitu Pak ya. Dan termasuk juga tadi terkait dengan honorarium yang dianggap ini ada lebih urgent begitu pemanfaatannya daripada misalnya untuk membayar honor dari Tagub ini. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekda sebelumnya, ya, bahwa sebenarnya kan baik Pergub maupun SK Tagub itu kan melakukan didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, sehingga ada beberapa nomenklatur yang memang tidak bisa, yang kita inginkan disebut seperti itu, tapi tidak bisa secara aturan. Seperti sebenarnya kan kalau bicara bidang informasi dan komunikasi publik itu sebenarnya kan awalnya itu kita disebut sebenarnya respons strategis. Ya. Artinya begini, kalau ada persoalan di masyarakat itu misalkan ini jalan yang memang menjadi kewajiban dari Pemprov, ya, yang memang harus dibangun Pemprov, terjadi kerusakan, ya kan. Masyarakat bisa melapor atau kita sendiri yang melihat, kita langsung sampaikan, ya kan, sampaikan kepada OPD-nya. Itu hal segera diatasin gitu kan. Atau misalkan di kesehatan, misalkan ini kan ada gratis kesehatan, masyarakat melapor, oh kok kami susah nih berobat. Selalu ditanya BPJS kan, padahal kan aturan sekarang itu
asal dia warga Kalimantan Timur, punya KTP Kalimantan Timur, datang ke puskesmas, rumah sakit, nggak ditanya lagi punya BPJS atau tidak, aktif atau tidak, tertunggak atau tidak, langsung dilayani kan gitu tuh. Tapi kan banyak. Nah, kita pengennya itu tadi namanya respons strategis. Tetapi karena nomenklatur itu tidak dibolehkan, sehingga termasuk ini bidang hukum. Sebenarnya ada bidang hukum. Ya, itu pun nomenklatur bidang hukum itu tidak dibolehkan. Karena itulah orang-orang hukum bergabunglah dengan orang-orang respons strategis ini, dibuatlah bidang namanya informasi dan komunikasi publik. Nah, begitu sehingga kelihatan itu banyak. Tapi sebenarnya kalau dalam pembedahan kami, teman-teman yang memang sarjana hukum, mereka fokus ke persoalan-persoalan telahan-telahan hukum, ya sehingga kebijakan atau program-program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi ini tidak ada dampak hukum, permasalahan hukum di kemudian hari. Ya, sementara yang respons strategis yang dari awal, ya seperti saya, memang tujuannya respons strategis, ya kan, banyak lebih mendengar, apalagi kan ya saya dari keterwakilan misalkan Kutai Barat, Makamulu yang banyak bertanya tentang gratis pendidikan, ya kan, seperti barusan ini di gratis pol kita kan UT itu kan tidak didukung, karena dianggap UT itu bukan kampus dari Kaltim, tapi orang-orang Mahakam Ulu yang di sana Mahakam Ulu itu banyak kuliah di UT, nah, tapi dia masyarakat kita secara aturan dia tidak bisa dapat. Nah, yang begini-begini kan kita harus ada improvisasi tuh, ya, memberi masukan cepat kepada Biro Kesra, badan pengelola gratis pol pendidikan. Ini ada persoalan loh, ini masyarakat kita, tapi mereka kuliah di UT gitu ya. Nah, yang begini-begini gitu. Nah, ya, jadi di situ ada respons strategis, makanya kelihatannya lebih banyak. Sementara bidang-bidang lain teman-teman itu lebih sedikit, tapi karena mereka lebih strategisnya bicara tentang program-program. Baik. Satu penelpon kembali kami terima. Selamat sore. Halo. Iya, sore. Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ali dari Samarinda. Pak Ali, silakan. Oke, jadi ini saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai evaluasi dari kinerja Tagub ini, apakah memang ada atau bagaimana proses evaluasinya? Apakah bisa kami sebagai masyarakat ikut terlibat dalam proses evaluasinya atau pengambilan keputusannya dari Tagub? Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, ini yang seperti kita tahu, kalau misalnya terjadi pro kontra lah dalam pemilihan anggota dari Tagubnya, yang dimana itu Iya. Halo Pak Ali. Halo. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Singkat saja Pak. Jadi pemilihan dari anggota Tagubnya apakah membebani dari APBD? Karena seperti kita tahu anggotanya cukup banyak dari Tagubnya dan rumornya gajinya cukup tinggi dari anggota-anggota Tagubnya. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap APBD-nya Kaltim saat ini atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali di Samarinda. Pak Deki bisa langsung ditanggapi ini terkait dengan evaluasi kinerja dan juga transparansi dan akuntabilitas Tagub begitu ya, agar masyarakat juga bisa mengetahui dan memantau kinerjanya seperti apa Pak? Ya, saya sampaikan kembali bahwa Tagub itu SK-nya hanya setahun. Ya, kita juga punya KPI, ya, ada 7 KPI kita dalam bekerja, ya, dan itu akan menjadi evaluasi Pak Gubernur, ya, terhadap Tagub. Bisa dalam perjalanan tidak sampai setahun. Kalau kita ya ada anggota-anggota tertentu dari Tagub tidak bisa ya menyesuaikan dengan KPI yang diinginkan, misalkan kehadiran, ya, ketika pembahasan kebijakan kurang responsif, ya bisa saja malah bikin ribut misalnya. Ya begitu kan. Ya, tapi intinya jangan masyarakat tidak berkhawatir. Tagub ini kan tidak hanya SK-nya setahun dan akan dievaluasi, ya. Sementara ini misalkan jumlahnya begitu besar, nanti mungkin tahun depan jika dianggap kebutuhan itu sudah cukup, ya mungkin tidak sebesar itu, ya kan? Atau bahkan mungkin tidak ada Tagub lagi, gitu loh, ya kan? Ya, yang jelas selama setahun ini kami dipercayakan untuk bekerja membantu gubernur dan wakil gubernur, ya kita akan bekerja maksimal, terutama di bidang saya bilang berkali-kali kami berkomitmen, ya,
setiap program kebijakan gubernur ya itu harus tersampaikan ke masyarakat, dipahami masyarakat dan punya dampak terhadap masyarakat. Iya. Ya, Baik. jangan tidak ya tadi sekali lagi saya tegaskan, jangan hanya cantik di dalamnya dan semua OPD kita akan arahkan seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau bicara besaran ya saya bilang saya sebagai Tagub ya memang saya ketika diminta menjadi Tagub ya tidak ada negosiasi honor. Ya. Ya. Dan itu wewenang dari Pemprov yang sudah berkonsultasi dengan Mendagri ya, sehingga diputuskan nilai itu. Bahkan menurut saya media lebih cepat tahu honor daripada kita gitu loh ya. Anggota Tagub sendiri begitu Pak ya. Kita diminta oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membantu, kita membantu ya tanpa kita tanya honor kita berapa. Jadi intinya begitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Marilah kita beri kepercayaan kepada pimpinan kita Gubernur dan dan kebetulan ada Tagub sekarang ya, kami juga akan bekerja secara profesional membantu ya supaya outcome-nya itu terasa. Ya. Pak Agus terkait dengan APBD tadi, apakah ini membebani begitu dengan jumlah honorarium para anggota Tagub ini, Pak? Ya, yang jelas lahirnya Tagub ini secara hukum tidak salah. Cuma waktunya tepat enggak gitu loh. Timingnya gitu Pak ya? Sama orang mau buka puasa, makanannya baru datang jam 7:30. Kan lucu nih. Sudah lewat itu buka puasa. Aja kita gitu. Iya. Memang dirasa perlu kita sensitivitas pemimpin. Masyarakat itu tidak menyoal Tagub itu seperti apa. Gitu. Baik. Mau ada pendapat itu instrumen politik, itu bagian daripada kekuasaan atau itu profesional. Kan ada masalah masyarakat itu. Pantas enggak gitu. Ajas patut pantas ini aja gitu loh. Oh mungkin jumlahnya dari 47 mungkin 15 yang pantas. Kondisi begini loh ya. Kira-kira gitu Pak Edi ya. Baik. Gajinya wajar gitu kan. Mendukung gubernur, orang-orangnya profesional, orang daerah profesional. Banyak orang daerah profesional. Baik. Iya kan? Iya. Nah yang kedua etika peserta atau anggota Tagub itu harus dijaga juga. Jangan menjadi pemicu malah pemantik persoalan-persoalan yang tidak penting gitu loh. Menurut saya tidak penting disoal lagi. Baik. Ini waktu kita sayang sekali terbatas. Terakhir untuk closing statement dari masing-masing narasumber, saya minta Pak Edi terlebih dahulu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya sampaikan bahwa keberadaan Tagub ini ada sesuatu yang biasa saja gitu, bahkan hampir semua daerah. Contoh misalnya di DKI juga ada, tapi DKI mempunyai prioritas agenda kebijakannya jelas menyangkut pada transportasi, pada pementasan kemiskinan dan pada tata kota. Nah, sehingga kita berharap bahwa Tagub itu juga punya peran yang jelas. Nah, sehingga bagaimana peran yang jelas itu, maka dia punya prioritas strategis yang terkait pada sehingga dibutuhkan desain kelembagaan. Lembaga ini semuanya ada desain yang jelas. Dua, punya indikator kinerja. Kalau nggak ada indikator kinerja, maka bagaimana publik akan mengukur? Transparansi. Ini menyangkut pada keterbukaan. Baik anggota, gini, bagaimana rekrutmen? Rekrutmennya nggak jelas nanti. Baik kalau sudah rekrutmen nggak jelas, maka kompetisinya nggak jelas gitu. Nah, menyangkut pada akuntabilitas. Sehingga akuntabilitas ini akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga pada poin ini saya ingin menyampaikan jangan sampai Tagub ini menjadi pada dua logika. Logika yang pada logika pertama pada logika teknokrasi bahwa betul bahwa Tagub itu memang ada diperuntukkan untuk percepatan pembangunan atau menjadi logika politik bahwa dia ada menjadi patronasi politik dari kekuasaan kepala daerah. Baik. Pak Agus singkat saja silakan. Ya, jadi di dalam era sekarang, satu, pemimpin harus sensitivitas tinggi. Yang kedua, sederhana, jaga masyarakat, perasaan masyarakat sesuai dengan azas patut dan pantas. Karena di dalam aturan itu semua pasti ada sesuai azas patut dan pantas gitu loh. Sehingga masyarakat juga mendukung gitu loh kepada pemerintahan yang sekarang. Baik, Pak Deki silakan sebagai closing statement. Ya, terima kasih sekali lagi kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat, ya, kepada anggota dewan, kepada akademisi ya yang memberikan masukan, ya, saran, pertimbangan ya terhadap Tagub ya
dan ini menjadi pemicu bagi kami untuk bekerja lebih baik, ya, membantu gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas-tugas mereka, menerjemahkan visi misi mereka, program prioritas mereka yang sudah mereka janjikan, ya. Dan kami berharap mari kita bekerja sama, berkolaborasi, ya, bergandengan tangan karena Kaltim ini besar, ya, dan sekarang IKN ada di sini. Tanpa persatuan di antara kita, kita tidak akan maju. Ya, kita berharap apa yang terjadi di luar, ya, kritikan kita terima, ya, tapi ya kita juga sama-sama sepakat kita jangan menyebarkan hoax, ya, bahkan serangan-serangan pribadi, supaya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur juga fokus bekerja, OPD fokus bekerja. Kami di Tagub juga membantu maksimal dengan apa yang kami punya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Deki Samuel, Pak Guswandi, Pak Edi Iskandar atas diskusinya sore hari ini. Dan demikian pemirsa perjumpaan kita kali ini dalam Dialog Publika. Tentunya dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, begitu yang Pak Deki sampaikan, Tagub akan berusaha semaksimal mungkin untuk dalam rangka cita-citanya mendukung percepatan pembangunan yang saat ini program kerja Gubernur Kalimantan Timur juga terus berlangsung, dan masyarakat juga bisa langsung melihat begitu nanti kinerjanya dan evaluasinya juga begitu di lapangan, Pak, ya. Baik, sampai di sini pemirsa Publika, saya Erwin Syah undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.